Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertolabul ilmi di Saung Sunda Sawargi. Salawat dan juga salam demi keberkahan majlis di siang hari ini kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan di siang hari ini sebagaimana yang sudah disebar, tentunya kita akan bicara tentang ancaman keras bagi orang yang melalaikan atau bahkan meninggalkan salat. Pembahasan ini sebenarnya pembahasan ringan saja, karena pembahasan salat ini saya kira setiap kita sudah sering mendengar beberapa guru-guru kita menjelaskan tentang seputar hukum meninggalkan salat. Tapi saya di sini hanya sekedar mengingatkan kembali tentang ancaman-ancaman orang yang meninggalkan salat untuk menyegarkan ingatan kita bahwa perkara salat ini bukan main-main, karena dia adalah rukun dari tegaknya Islam. Namun sebelum kita menjelaskan tentang hal ini, sedikit kita bicara soal pengaruh salat itu sendiri. Karena orang yang meninggalkan salat, dia tidak akan mendapatkan pengaruh-pengaruh ini. Kita tahu bahwa salat ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya, karena memang kewajiban salat sendiri itu diwajibkan di langit, tepatnya di Sidratil Muntaha. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya selain salat seperti puasa, haji, zakat, atau bahkan hampir secara keseluruhan ibadah itu diperintahkan di bumi, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Tapi salat ini ibadah satu-satunya yang diperintahkan Allah langsung dari langit di hadapan Nabi SAW di Sidratil Muntaha. Yang kedua, salat ini saat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menggunakan perantara. Di mana ibadah-ibadah yang lain saat diperintahkan Allah semuanya lewat perantara Jibril, yang Allah perintahkan untuk turun ke bumi dan menyampaikan kepada Rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Tapi salat ini tidak. Allah tidak menggunakan Jibril sebagai perantara, tapi Allah bicara langsung dengan Nabi. Makanya Nabi SAW juga mendapatkan gelar Kalimur Rahman, Nabi yang langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sama dengan Adam, sama dengan Musa alaihi salatu wassalam. Walaupun kalimat Kalimur Rahman lebih disematkan kepada Musa.
Kemudian yang ketiga, ibadah salat ini atas undangan Allah. Memang Allah yang mengundang Nabi SAW untuk datang berziarah menghadap Dia. Makanya saat Jibril alaihi salatu wassalam dalam peristiwa Isra Mi'raj mendatangi Nabi SAW di kediaman Ummu Hani di perkampungan Abu Talib, Jibril mengatakan kepada Nabi SAW, Inna Allaha yad'uka li ziyaratihi. Sesungguhnya Allah mengundang engkau wahai Muhammad untuk menziarahinya. Maksudnya menziarahi Allah. Jadi ibadah salat ini atas undangan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan yang paling penting, salat adalah ibadah yang menentukan seluruh ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau salatnya baik, maka ibadah lainnya dianggap baik. Kalau salatnya tidak baik, maka ibadah yang lain sebaik apapun tidak dianggap baik. Itulah yang dikatakan Nabi SAW, idza saluhat salatuhu saluhat sairu amalihi. Idza saluhat salatuhu saluha sairu amalihi. Apabila salatnya baik, maka seluruh amalnya dianggap baik. Mafhum kebalikannya, kalau salatnya buruk, maka semua amal yang lain dianggap buruk walaupun terkesan baik. Adapun salat ini pengaruhnya banyak sekali, baik berkaitan dengan ruhani keimanan ataupun pengaruh kepada suluk akhlak seseorang, bahkan pengaruh di masyarakat. Orang yang salat itu pengaruhnya tampak sekali. Adapun pengaruh ruhani keimanan, karena salat ini adalah taqwiyatu as-silati billahi azza wa jalla. Salat ini memperkuat hubungan seorang hamba dengan Allah. Jadi salat ini memperkuat hubungan seorang hamba dengan Allah. Orang yang tidak salat berarti tidak punya hubungan dengan Allah. Orang yang salat dipastikan dia punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Logikanya seperti ini. Kalau kita di dunia saja ada relasi ke pejabat, ke penguasa yang lebih tinggi, maka pengaruh kita di masyarakat itu semakin nampak percaya diri. Terkadang walaupun salah, dia bisa mengatakan benar. Kenapa? Karena ada backingan di atas. Kok bisa di backingi? Karena ada hubungan kuat. Jadi sesama makhluk saja kalau ada hubungan, itu merasa pede kita ini, karena merasa di backingi dari belakang. Ada orang kuat yang melindungi kita. Bagaimana kalau seandainya yang melindungi kita itu Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang lebih kuat dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Maka kita akan lebih percaya diri, karena kita punya hubungan kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengaruh keimanan orang yang salat ini, bahwa orang yang salat itu bisa tathhirun nafsi wal qalbi. Salat ini bisa membersihkan jiwa dan bisa membersihkan hati. Jadi orang yang salat itu kebanyakan bersih jiwanya dan bersih hatinya. Artinya orang yang tidak salat itu kebanyakan tidak bersih hatinya. Orang yang tidak salat kebanyakan jiwanya kotor. Karena salat ini sangat-sangat menolong kita untuk mampu meninggalkan syahwat ataupun syubhat. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Kita tahu bahwa yang mendorong kekejian dan kemungkaran itu adalah syahwat.
Dan syahwat itu adalah dorongan hati yang berasal dari hawa nafsu. Sehingga orang yang salat ini bisa dia menundukkan hawa nafsunya, karena hawa nafsu ini tidak bisa dihilangkan, hanya bisa ditundukkan. Lah salah satu yang bisa menundukkan hawa nafsu itu adalah salat. Apalagi salat itu dimulai dari kebersihan badan. Makanya syarat sah salat itu harus bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Dan tempatnya juga bersih dari najis, pakaiannya juga bersih dari najis, lahiriahnya harus bersih. Itu muqaddimah salat saja harus bersih-bersih semuanya itu. Maka ketika mulai masuk ke dalam salat, maka kebersihan bukan hanya setakat di badan, disitulah hakikatnya akan masuk ke dalam hati sanubari setiap orang yang salat. Makanya berbeda watak orang yang salat dengan orang yang tidak salat. Karena salat itu bisa membersihkan jiwa. Yang ketiga, pengaruh keimanannya, ziyadatul iman. Salat ini bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba saja, kalau kita ini mau tertib salatnya, artinya tepat waktu. Setiap datang azan, dia sudah di masjid kalau laki-laki. Kalau perempuan sudah siap untuk persiapan salat di rumah. Dan itu dilakukan 1 hari 5 kali. Maka secara otomatis pasti keimanan orang yang salat itu pasti akan bertambah. Akan bertambah, tidak mungkin tidak akan bertambah. Dengan salat akhirnya keinginan untuk maksiat itu kurang. Dengan salat keinginan untuk berbuat kemungkaran itu melemah. Karena ketika iman kuat maka jauh dari maksiat. Ketika iman lemah maka dekat dengan maksiat. Makanya lihat ahli maksiat itu kebanyakan mereka tidak salat. Orang-orang kebanyakan ahli maksiat itu mereka bermaksiat karena mereka tidak pernah salat. Walaupun kita tidak mengingkari ada juga orang yang salat melakukan kemaksiatan, tetapi jumlahnya tidak lebih banyak daripada orang yang tidak salat melakukan kemaksiatan. Itu pun karena dilakukan salatnya tidak benar-benar salat. Kalau betul-betul salat, tidak mungkin dia melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Kemudian yang keempat, orang yang salat ini di antara pengaruh keimanannya bisa menumbuhkan hidayah. Coba bayangkan dalam setiap rakaat salat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Itu setiap rakaat itu, baik salat wajib atau salat sunnah. Anggaplah salat wajib, berarti kalau salat wajib kalau kita hitung 5 waktu berarti 17 kali. Karena 17 rakaat artinya 17 kali kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita betul-betul ketika membaca ini kita meminta hidayah, tidak mungkin Allah tidak memberikan hidayah. Cuman terkadang karena kita ini asal-asalan bacaannya, ya asal-asalan juga minta hidayahnya. Sehingga kedatangan hidayah tidak cepat. Tapi kalau kita sungguh-sungguh dalam setiap gerakan dan bacaan, apalagi ketika membaca ihdinas siratal mustaqim dalam Al-Fatihah, maka saya yakin orang yang salat itu akan bertambah hidayahnya. Kesadaran dirinya itu akan muncul dan bertambah. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, yang kelima, mau ke-10 aja tadinya. Yang kelima, orang yang salat ini mampu muwajahatus syadaid, mampu menghadapi setiap kesulitan, rintangan-rintangan, ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita. Makanya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, dia mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Kata Hudzaifah bin Yaman, sirrun Nabi, pemegang rahasia Nabi,
Beliau mengatakan Nabi SAW kalau ditimpa sebuah perkara, maksudnya sebuah kesulitan hidup yang dia sulit untuk keluar dari kesulitan itu, apa yang dilakukan Nabi? Fazi'a ila salah, dia bersegera untuk melaksanakan salat. Kenapa Nabi SAW melakukan seperti itu? Kalau ada masalah besar langsung salat. Karena Rasul tahu bahwa masalah itu datang dari Allah, dan hanya Allah yang bisa mencabut masalah itu. Dan hubungan yang paling dekat seorang hamba dengan Allah itu adalah saat sujud. Dan sujud itu paling banyak dilakukan saat salat. Karena sujud bagian daripada rukun salat. Bukan hanya Nabi SAW, Nabi Allah Zakaria, saat dia ditimpa kesulitan, sudah tua renta, rambut sudah beruban, kemudian kulit juga sudah memudar, tenaga sudah melemah, istrinya pun sama, sudah tua bahkan divonis mandul, dia ingin punya anak. Apa yang dilakukan Nabi Allah Zakaria? Dia langsung iktikaf dalam mihrabnya, terus bermunajat dalam salatnya. Akhirnya datang Jibril memberitakan kepada Zakaria, innallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah menghabar beritakan kepada engkau wahai Zakaria akan kelahiran Nabi Allah Yahya. Dan ketika itu tidak ada orang namanya Yahya kecuali putra Zakaria. Kalau sekarang Pak Yahya banyak. Itu Pak Yahya, ini Pak Yahya lagi. Dulu nama Yahya cuma satu, putra Zakaria saja. Lalu Allah Subhanahu wa taala menceritakan kedatangan Jibril. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan apa? Wa huwa yusalli fil mihrab. Lah ketika Jibril datang memberitakan tentang kabar gembira akan kelahiran Yahya, Zakaria sedang apa? Yusalli fil mihrab. Dia sedang salat di dalam mihrabnya dan sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah hilangkan kesulitannya yang selama ini menjadi beban pikirannya, ingin memiliki keturunan supaya mewarisi seluruh harta dan juga kenabiannya. Akhirnya Allah kabulkan. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam saat hijrah dari Irak kemudian ke Palestina, karena terjadi paceklik di Palestina, Ibrahim dan istrinya Sarah serta Nabi Allah Lut, belum diangkat jadi nabi ketika itu, diajak hijrah oleh Ibrahim dari Palestina ke Mesir. Karena Palestina Mesir itu kan hanya dibatasi dengan jalur Gaza saja. Jadi berangkatlah kemudian Ibrahim ke Mesir mengadu nasib di sana. Dan rupanya Allah Subhanahu wa taala bukakan rezekinya di Mesir. Tapi masalahnya Raja Mesir Fir'aun di zaman Nabi Ibrahim ini ada kelainan. Tidak tahan melihat istri orang yang cantik. Kalau ada orang istrinya cantik, maka suaminya dibunuh, istrinya diambil raja. Itu kelainannya. Jadi raja ini boleh rakyatnya kawin tapi sama yang jelek, yang cantik-cantik diambil dia. Ya. Sementara Sarah ini dia wanita tercantik, dia mewarisi kecantikan separuh Hawa, sama dengan Yusuf alaihi salam mewarisi separuh ketampanan Adam. Jadi wanita tercantik di dunia ini istrinya Ibrahim. Kalau laki-laki tertampan ya Nabi Allah Yusuf dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Siti Sarah ini kemana-mana ditutup mukanya. Tapi satu hari ketika kemudian datang angin, terbukalah tuh niqabnya. Nampaklah para prajurit raja. Dilaporkan kepada raja bahwa ada wanita sangat cantik sekali. Ya, raja langsung instruksi saja, tangkap. Ketika kemudian Ibrahim mengetahui bahwa istrinya akan ditangkap, maka Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk menyelamatkan jiwanya juga, Ibrahim mengatakan kepada Sarah, bilang nanti kepada prajurit raja,
kalau kau ditangkap, kau jangan bilang istriku, bilanglah saudariku. Ibrahim tidak salah, maksudnya saudari seagama gitu ya, karena ketika itu tidak ada orang Islam kecuali mereka saja. Ini namanya tauriyah dalam Islam itu. Tauriyah maksudnya berdusta untuk menyelamatkan. Betul-betul ditangkap. Saat ditangkap itulah kemudian Ibrahim langsung salat. Kemudian Sarah dibawa ke istana. Ketika kemudian sang raja melihat wajahnya yang cantik, hampir langsung dijamah. Tapi kemudian Sarah berdoa kepada Allah agar Allah melindunginya. Tiba-tiba kemudian tangan sang raja menjadi setruk, tidak bisa digerakkan. Kemudian sang raja melihat karena Sarah melafal-lafalkan sesuatu, maka dia meminta kepada Sarah untuk melepaskan agar dia tidak setruk lagi. Maka Sarah berdoa kepada Allah karena raja ini berjanji tidak akan mengganggunya. Akhirnya Allah kabulkan, dilepaskan, tidak setruk lagi. Rupanya dia masih penasaran tuh. Sudah sembuh mau dijamah lagi, Sarah berdoa lagi, setruk lagi. Akhirnya minta didoakan, sembuh lagi, masih penasaran ketiga kalinya, mau disentuh lagi. Kemudian Sarah berdoa lagi, sudah sembuh, setruk lagi. Sampai ketakutan dia. Akhirnya dia marahi para penjaga yang menangkap Sarah dan mengatakan, aku suruh kalian datangkan manusia, kenapa kalian datangkan setan kemari, katanya. Akhirnya kemudian sang raja mengatakan, kau lepaskan aku akan hadiahkan sesuatu kepadamu. Akhirnya Sarah berdoa, kemudian sembuh setruknya raja. Raja ketakutan, kemudian memberi hadiah seorang wanita namanya Hajar. Dihadiahkan kepada Sarah. Dan Hajar ini putra raja yang dikalahkan kerajaannya, kemudian ditawan. Jadilah kemudian tawanan Raja Mesir. Itulah yang dihadiahkan kepada Sarah, yang kemudian oleh Sarah dihadiahkan kepada Ibrahim. Lah saat Sarah pulang dengan Hajar, Ibrahim sedang berdoa di mihrab. Ulama mengatakan ketika menjelaskan hal ini, lihat bagaimana salat bisa menyelamatkan makarnya seorang raja zalim. Dari sini kita tahu bahwa salat ini bisa digunakan untuk menghadapi banyak kesulitan. Jadi kalau kita banyak kesulitan, ada masalah, salat saja. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah yang menyelesaikannya. Karena sebesar apapun kesulitan, kalau Allah ikut campur tangan, mudah diuraikan masalahnya. Tapi sekecil apapun masalah, kalau Allah tidak ikut campur tangan, maka sulit akan keluar jalan keluarnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini adalah namanya athar keimanan. Adapun athar sulukiyah, athar sulukiyah maksudnya pengaruh kepada akhlak. Salat ini juga membawa ketenangan. Rahatun nafsiyah was sakinah. Salat ini membawa ketenangan. Orang yang salat ini hidupnya tidak tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa itu amalan daripada amalan setan. Al-ajalatu minasyaitan. Walaupun tidak semua tergesa-gesa itu tercela, tapi asal tergesa-gesa itu tercela. Hanya beberapa perkara tergesa-gesa itu sangat disyariatkan seperti tobat. Ya tobat harus segera. Jangan kemudian nanti-nanti, kapan lu tobat? Nunggu umroh. Sudah umroh lewat saung Sunda tak tobat-tobat juga. Ya. Karena ada orang yang kemudian mereka menanti-nanti, tak boleh. Kalau tobat ala ajalah itu lebih baik. Ya. Atau menikahkan anak wanita. Kita punya anak gadis sudah mau kawin, ya, maka langsung carikan. Apalagi kalau sudah ada jodohnya. Dan kita lihat sudah cocok, apalagi gadis-gadis di zaman sekarang kan beda dengan gadis di zaman dulu. Kalau gadis zaman dulu dicarikan orang tuanya mau saja. Dan orang tua kalau mencarikan jodoh di zaman dulu itu pasti bagus untuk anaknya. Kalau sekarang orang tua ini sudah ngalor ngidul, ngetan ngulon tuh istilahnya, nyari jodoh dan dapat, ditolak. Kenapa? Sudah ada di Facebook katanya, sudah dapat di Instagram, sudah ketemu di TikTok katanya. Akhirnya anak sekarang ini melawan orang tuanya. Tapi kalau sudah melakukan, anggaplah mungkin bahasa sekarang sudah pacaran ke sana kemari, ya,
maka segera kawinkan. Takutnya mereka kawin lari. Kalau kawin lari kan nanti susah dikejarnya itu kalau orang lari itu. Ya. Cepat kawinkan saja. Karena kalau tidak pasti akan terjerumus kepada perzinahan tuh. Itu disegerakan tuh, kalau mau kawin segerakan. Intinya bahwa ada perkara-perkara itu yang memang baik disegerakan, tapi umumnya orang yang tergesa-gesa itu tidak baik. Lah biasanya bawaan orang yang sholat ini pasti tenang deh. Kalau jiwanya tenang pasti akan berpengaruh kepada akhlaknya juga. Kemudian juga sholat juga ilaj al-ghadab. Dia bisa mengobati orang yang sedang emosi, sedang marah. Makanya kata Nabi SAW, kalau Anda sedang marah, pertama yang harus diucapkan adalah ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena Rasulullah SAW saat melihat ada orang bertengkar, kata Nabi SAW, aku akan ajarkan kepada kalian satu kalimat yang kalau kalian baca hilang emosi kalian. Maka Rasul mengatakan, Qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Karena emosi kan datang dari setan. Ya. Tetapi ketika Nabi SAW menasihati seperti itu, malah marah pula orang yang marah-marah ini. Bukannya reda. Dan mengatakan, apakah engkau mengira aku ini gila? Katanya. Maka Rasul meninggalkan. Karena kalau Rasul melayani orang marah, akhirnya bertengkar. Jadi ibu kalau mau melerai orang marah, ibu nasihati kalau dia makin marah bu, jangan dilayani, tinggalkan. Nanti kalau ibu layani musuhnya, bukan sama orang itu, sama ibu. Jadi segitiga marahnya jadi itu. Tapi Rasul mengatakan kalau seandainya orang itu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pasti akan hilang tuh marahnya, karena marah dari setan. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, ganti posisi. Kalau marahnya duduk, kalau marahnya berdiri, duduk. Kalau marahnya duduk, baring. Kalau baring juga marah, jalan aja. Kalau jalan marah, lari. Kalau lari marah, tak tahulah, maraton sanalah. Artinya intinya jalan sana, jalan berubah, harus berubah satu kondisi, jangan satu kondisi. Supaya darahnya mengalir. Karena orang marah ini bisa mati loh, karena marah ini kadang-kadang beku darahnya bisa mati. Makanya kenapa orang marah ini harus ganti posisi supaya darahnya itu lancar. Kalau diam saja marah orang bisa mati tuh. Itulah syariat Islam juga memandang ke situ. Kalau sudah gonta-ganti posisi makin marah, kata Rasul berwudu. Karena marah ini dari setan, setan tercipta dari api, sementara api terpadam dengan air, maka berwudulah kata Nabi. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan riwayatnya lemah, tapi ada yang menghasankan hadis ini. Kalau juga tidak bisa sholat, ya, kalau juga masih juga marah, habis wudu sholat. Makanya sholat ini salah satu ilaj, salah satu obat untuk meredam marah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Termasuk juga salat adalah an-nahyu anil fahsya'i wal munkar. Secara akhlak bisa mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Ada yang mengatakan keji ini maksiat di luar, adapun mungkar itu maksiat di dalam. Jadi kalau maksiatnya di luar itu namanya fahsya. Kalau maksiat dalam rumah itu namanya mungkar. Ada yang mengatakan seperti itu tafsirnya. Adapun secara umum di masyarakat orang yang salat ini, mereka akan melahirkan tauhidul qulub. Hati manusia itu akan bersatu. Makanya ketika Rasul bicara soal yang merapatkan saf, apa kata Rasul? La tasawwunna sufufakum. Rapatkan saf kalian kata Rasul. Luruskan, rapatkan saf kalian kata Rasul. Au la yukhallifannallahu baina qulubikum. Atau kalau kalian tidak mau merapatkan dan meluruskan safnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan buat hati kalian bercerai-berai. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan yang dimaksud bercerai-berai dalam hadis ini adalah ditanamkan baghdha wal a'da, kedengkian dan permusuhan. Cuman kadang-kadang aneh ya. Saya pernah sholat di masjid.
waktu jadi imam dia ngadap makmum. Kata imamnya, rapatkan saf kalian, karena rapat saf itu termasuk kesempurnaan sholat. Dia ngomong waktu jadi imam. Jadi satu hari saya lihat dia masbuk, imamnya orang lain. Kebetulan imam ini sholat di samping saya. Ketika saya coba rapatkan saf, dia tak mau tuh. Kan aneh, imam ini aneh nih. Ketika jadi imam dia ngomong rapatkan, ketika jadi makmum tak mau rapat pula nih. Jadi kan aneh imam kayak gini nih. Ya. Makanya kalau kita ini sedang sholat jamaah, kalau mau menasihati orang yang mau tidak rapat saf itu, jangan bilang sini rapatkan. Jangan bilang begitu. Dengar nggak imam tadi? Itu saja. Apa kata imam? Rapatkan saf. Berarti kan imam yang nyuruh, bukan kalau kita bilang sini rapatkan, kita pula yang nyuruh nanti. Kok nggak dengar ya imam tadi ngomong? Harusnya kan begitu. Ya. Tapi tadi ada imam keblinger. Jadi imam dia ngomong rapatkan, jadi makmum tak mau rapat dia. Ini kan antara perbuatan dengan ucapan beda tuh si imam tuh. Ya. Intinya bahwa Nabi SAW mengatakan, kalau kalian tidak merapatkan saf, maka Allah akan buat perselisihan di antara kalian. Arti Allah tanamkan permusuhan dan kedengkian di antara kalian. Berarti orang yang sholatnya bagus, maka hakikatnya di masyarakat dia sedang menyambungkan hati satu dengan yang lainnya. Mudah saja masyarakat itu bersatu atau tidak, lihat sholatnya. Kalau rapat berarti memang kebanyakan bersatu masyarakat di sini. Kalau centang perenang, kadang-kadang nggak ada orangnya diganti sajadah, ya kan? Karena ada orang sholat itu kan main kapling sajadah tuh. Kalau sajadahnya keinjak orang marah dia. Sehingga akhirnya tidak rapat safnya, yang rapat sajadahnya. Kan imam tidak mengatakan rapatkan sajadah kalian kan itu. Rapatkan saf kalian. Lah dari sini kita tahu bahwa kalau safnya rapat artinya sholatnya baik, pasti hati-hati manusia, masyarakat ini akan bersatu. Kemudian juga ta'jiz al-akhlak. Di masyarakat pasti orang yang sholat itu akan menanamkan akhlak satu dengan yang lainnya. Minimalnya kalau ke masjid laki-laki kan, akhirnya apa yang jarang ketemu, akhirnya ketemu di masjid. Walaupun mungkin sehari, mungkin pas pulang kerja maghrib ketemu di masjid. Akhirnya tahulah keadaannya si anu sakit, si anu tidak sakit. Karena kalau sudah jemaah satu masjid, kan kita hafal akhirnya. Si anu sakit atau tidak? Oh iya, kok nggak nampak kemarin sholat? Kok nggak? Ya, akhirnya saling tanya. Itulah muncul kepekaan sosialnya di sini. Intinya kalau bicara soal pengaruh sholat itu luar biasa. Lah orang yang meninggalkan sholat, maka mereka tidak akan memiliki pengaruh-pengaruh ini. Kan bahaya orang yang tidak memiliki pengaruh-pengaruh yang saya sebutkan. Baik, kita akan masuk pada pembahasan tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama, orang yang meninggalkan sholat itu min a'zamidz dzunub wa akbaril kabair. Orang yang meninggalkan sholat itu dia telah melakukan dosa dari dosa-dosa besar. Bahkan sholat ini bukan hanya pelakunya telah terjerumus kepada dosa besar, bahkan bisa mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Ingat, sholat ini bukan perkara biasa, bisa menanggalkan keislaman kita. Syekhul Islam Ibn Taimiyah sampai mengatakan, man tarakas salata jumlatan faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat secara jumlah, maksudnya lebih banyak meninggalkan dibandingkan melakukan. Dia salat tetapi lebih banyak meninggalkannya. Jadi kalau ada moodnya saja dia salat, kalau nggak ada moodnya ya nggak salat. Tapi kebanyakan tidak salat. Kan di masyarakat macam-macam kan. Ada orang sholat itu yang sifatnya tahunan, nunggu Idul Fitri, nunggu Idul Adha, baru kemudian dia pakai jubah gaya, karena nampak tahunan. Ada yang sholat itu main Jumatan saja, nampak ketika Jumat saja. Ada sholat itu main maghriban saja, maghrib dia sholat karena pulang kerja kan, ketika kerja nggak sholat dia. Ada yang sama sekali nggak muncul-muncul, tapi KTP-nya Islam, kok dibilang kafir marah dia. Kok kafir ya? Enak aja ku kafir. Tengok nih,
KTP ku Islam, tapi kau tak sholat kan? Tapi kan aku puasa katanya. Nah dia bilang puasa, sholat. Aku puasa. Kalau ada acara-acara aku hadir kok di situ. Buktinya aku ada sarung juga di rumah. Lah ini kan bukan dalil bahwa itu Islam. Hanya pakai sarung, pakai koko, pakai peci itu bukan dalil dia tetap di agama Islam, karena Islam itu bukan atribut, bukan KTP. Artinya di sini bahwa ingat, ini Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan siapa yang meninggalkan salat secara jumlah lebih banyak meninggalkan dibandingkan melakukan, itu sudah kafir, keluar dari Islam. Apalagi yang meninggalkan sama sekali tidak salat, itu tidak pantas dikatakan muslim. Maka kalau dia menyembelih binatang, tidak halal sembelihan. Orang seperti ini tidak halal sembelihan. Dan kalau dia meninggal, maka dia tidak layak dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan tidak layak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Campakkan aja di kebun. Ya. Karena dia bukan muslim masalahnya. Kalau bukan orang muslim kan dia tidak punya hak untuk fardu kifayah. Hak dia itu berarti di luar daripada kepentingan Islam. Dan kalau seandainya dia menikah dan dia seorang wanita, maka dia tidak layak untuk dinikahi, karena dia murtad. Kalau ahli kitab Yahudi Nasrani masih mending, tapi orang yang kafir keluar dari Islam, tidak jelas agamanya, tidak halal dinikahi. Dan banyak lagi konsekuensinya. Ya, makanya kenapa kemudian para ulama tegas bahkan tentang hukum orang meninggalkan sholat ini. Sampai ada sebagian para ulama itu satu kali meninggalkan saja sudah dianggap keluar dari Islam. Ada sebagian ulama berpendapat bahwa satu kali saja sholat kita tinggalkan, maka dianggap kafir. Walaupun sebagian para ulama ada yang menyangkal pendapat ini dan mengatakan lihat meninggalkannya. Kalau meninggalkannya karena unsur kemalasan, dia yakin sholat itu wajib, tapi karena malas akhirnya tidak melakukan, tidak sampai kafir, hanya fasik saja. Tetapi bagi ulama yang mengatakan mau malas mau tidak malas, satu kali meninggalkan tetap kafir. Kenapa? Berdalil dengan banyak dalil juga, kuat dalilnya. Di antaranya adalah ijma' para sahabat. Konsensus dan kesepakatan para sahabat mengatakan, di mata para sahabat tidak ada satupun amalan ibadah yang kalau ditinggalkan sampai ke tingkat kafir kecuali salat. Dan Rasul mengatakan, al-ahdu bainana wa bainakumus salatu faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan kita dengan orang kafir itu salat, maka siapa yang meninggalkan dia telah kafir. Maka hati-hati, ya. Karena di sini ada dua pendapat. Paling rendah dihukumi fasik, paling tinggi dihukumi kafir, keluar dari Islam. Ini yang harus dipahami, bahwa orang meninggalkan salat ini hati-hati, terancam agamanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Salat ini bagian daripada syiar-syiar kaum muslimin. Kalau dia bagian daripada syiar, berarti dia adalah alamat dari alamat Islam. Bahkan alamat negeri itu disebut negeri Islam. Nabi SAW kalau menyerang sebuah perkampungan di zamannya, maka Nabi akan menyerang menunggu waktu subuh. Itu kebiasaan Nabi. Nabi tidak pernah menyerang di waktu zuha atau di waktu zuhur atau sore atau malam. Dah. Rasul kalau menyerang pasti di waktu subuh. Kenapa di waktu subuh? Karena ada angin yang selalu menolong Nabi SAW yang disebut dengan rihus soba. Rasul mengatakan, nusirtu bis soba wa uhlikatil adu biddabur. Aku ditolong dengan angin soba, sebagaimana kaum Ad dihancurkan dengan angin sore. Lah Nabi SAW kalau hendak menyerang, maka beliau akan menunggu sampai fajar menyingsing. Kalau daerah itu terdengar adzan, berarti ada sholat. Maka Nabi SAW menganggap daerah itu daerah Islam. Maka Rasul tidak akan menyerang daerah itu. Tapi kalau seandainya daerah itu tidak terdengar suara adzan, berarti tidak sholat orang-orang yang di daerah itu, maka langsung menyerbu daerah itu. Dari sini kata para ulama,
Inilah perbedaan negeri Islam dengan negeri yang bukan Islam. Ketika terdengar suara azan kemudian salat, berarti negeri itu negeri Islam. Ketika negeri itu tidak ada suara azan, artinya sedikit yang salat atau bahkan tidak ada yang salat, berarti negeri itu negeri kafir. Ya contoh umpamanya tetangga kita di Singapura sana. Itu kan suara azan hampir nyaris tidak terdengar. Ya, mungkin Anda yang pernah ke Singapura tahu lah ya. Masjid-masjid di Singapura kan nggak seperti kayak kita. Suka-suka naruh toa sampai ada 6 toanya. Sampai kemana-mana suaranya ya. Bahkan menyerang musola di sampingnya. Musola tak kalah kasih toa lagi dia. Jadi di negeri kita ini alhamdulillah. Musola pun toanya banyak. Masjid toanya banyak. Sehingga di zaman atau di negeri kita ini cari masjid bukan perkara sulit. Karena suara azan bisa kita dengar dari mana-mana bersahut-sahut. Tapi kalau negeri tetangga ini di Singapura tidak bisa. Susah kita mendengar suara azan itu. Kecuali azan yang dari handphone yang sudah disetting itu. Mungkin satu masjid setahu saya yang azannya keluar, Masjid Sultan. Selainnya nggak ada. Ya karena memang di sana bukan negeri Islam. Wajar nggak terdengar suara azan gitu ya. Ya, tapi kalau negeri kita alhamdulillah azan kemana-mana. Artinya Rasul menjadikan barometer negeri itu Islam dengan tidak Islam dari sholat. Karena azan itu kan mukadimah sholat. Lihat, dari sini pentingnya bahwa sholat itu syiar. Orang yang sholat berarti telah menyiarkan Islam dan sudah menjadikan negeri yang ditempatinya darul Islam. Tapi orang yang meninggalkan sholat berarti dia meninggalkan syiar Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa orang yang meninggalkan salat itu sifatun min sifatil munafikin. Orang yang meninggalkan salat itu memiliki sifat dari sifat-sifat orang munafik. Karena Allah mengatakan dalam An-Nisa 142, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Apabila mereka menegakkan salat, mereka pun tegak dengan malas-malas. Kalau yang malas saja, artinya kan dia tetap sholat cuman malas, itu dikatakan munafik. Macam mana orang yang tak sholat? Apa sebutannya? Ya kita katakan bisa saja dia kafir. Wong ini jelas-jelas sholat cuman malas, Allah katakan munafik. Dan termasuk ciri-ciri munafik. Macam mana orang yang meninggalkan sholat? Itu sudah bukan munafik lagi, itu sudah kafir namanya. Kemudian disebutkan dalam hadis Nabi SAW, asqalu salatin alal munafikin salatul isya wa salatul fajri. Yang paling berat salat dilakukan orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Salat isya karena memang sudah gelap, dah capek, pengen tidur ya. Salat subuh belum kenyang tidurnya, makanya malas untuk bangun. Makanya berat orang munafik untuk melaksanakan dua salat ini. Kemudian yang ketiga, orang yang meninggalkan salat anna tarkas salati wa ta'khiraha min asbabi al-wuqu'i fi usari syaitani. Orang yang meninggalkan salat atau mengakhir-akhirkan salat itu menjadikan sebab kita menjadi tawanan dari tawanan syaitan. Jadi syaitan menawan kita. Dan itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW tentang ikatan yang diikatkan setan kepada setiap tengkuk Bani Adam saat tidur. Jadi Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, inna syaitan ya'qid ala qafiyati Bani Adam salasa uqadin. Jadi setan itu idnama salasa uqadin. Jadi setan itu mengikat anak Adam saat dia tertidur dengan 3 ikatan. Dan itu dirasakan oleh kita semua. Mereka datang kepada kita. Makanya sering saya katakan bahwa setan itu tidak bisa menguasai otak depan manusia. Yang disebut dengan ubun-ubun ini namanya otak depan. Kalau otak belakang itu disebut tengku. Jadi setan itu hanya bisa menguasai tengku, otak belakang. Otak depan itu tidak bisa dikuasai. Dan ini perbedaan antara Barat dan Islam.
dalam pembagian otak. Kalau barat kan istilahnya otak kanan, otak kiri. Kalau kita otak depan, otak belakang. Lah setan ini hanya bisa mengikat otak belakang saja, namanya tengku, qafiyah. Berapa ikatan? 3 ikatan. Jadi setiap satu ikatan, maka setan akan memantra-mantra itu ikatannya. Apa mantranya? Nim naumatan tawilah. Sambil tiup-tiup tuh, tidur, tidur, malam masih panjang. Ya. Itu satu ikatan tuh. Udah, nanti ketika mungkin dia entah kemudian gesek sana gesek sini, sudah jam ya mungkin hampir ke waktu fajar, nampak mau bangun nih, setan datang lagi, jangan bangun, diikat lagi sama setan tuh. Nanti di mantra-mantrai lagi, nim naumatan tawilah, tidur saja, malam masih panjang. Nanti ketika dia mau bangun lagi pas subuh, diikat lagi sama dia tuh. Itulah gunanya setan. Makanya kata Nabi SAW, fa idza staiqadha, kalau dia terbangun, wa dzakarallaha, kemudian dia mengingat Allah, berzikir, langsung pas tidur, alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana ahyana ba'da ma amatana wa alaihi nusyur, maka hulat uqdah, satu ikatan telah hilang. Wa idza tawaddaa, kalau dia berwudu, hulat uqdah, satu ikatan yang lain terlepas. Wa idza shalla, apabila dia salat, maka tiga-tiganya hilang. Ketika tiga-tiganya hilang, kata Nabi SAW, sara tayyiban nafsi nasyatan, maka jiwanya akan bersih, dia pun akan semangat seolah-olah memiliki target dalam hari itu, apa yang harus dia lakukan. Tapi sebaliknya kata Rasul, kalau seandainya ikatan itu tidak terurai, dia tidak mau bangun, tidak mau wudu, tidak mau sholat gitu ya, bangunnya jam 6 langsung mandi, langsung ke pekerjaan, maka Nabi SAW mengatakan jiwanya pasti buruk dan tidak akan selamat dari masalah. Seolah-olah masalah itu datang, entah dari mana masalah itu, tahu-tahu ada masalah aja satu hari itu. Kenapa? Karena dia tidak dapat perlindungan Allah. Man shallal fajra fahuwa fi dhimmatillah, kata Nabi. Siapa yang sholat fajar, maka dia dapat perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya bahwa orang yang meninggalkan sholat, maka dia akan menjadi tawanan dari tawanan-tawanan syaitan, tertawan hidup kita oleh setan. Kemudian yang keempat, anna tarkas salati wa ta'khiraha min asbab al-gharaq fi syahawati, min asbabil gharaqi fi syahawati. Orang yang meninggalkan salat dan mengakhirkannya itu penyebab orang akan tenggelam dengan syahwat. Disebutkan dalam surah Maryam 59, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahwat fasawfa yalqauna ghayya. Maka akan muncul generasi sesudah generasi mereka, orang-orang yang mulai melalaikan salat. Ketika mereka melalaikan salat, maka mereka pun mengikuti syahwat. Maka Allah akan ancam, fasaufa yalqauna ghayya, maka mereka akan dilempar ke sebuah lembah yang ada di Jahannam, namanya lembah ghayy. Naudzubillah, ya. Intinya kalau orang meninggalkan salat pasti dekat dengan syahwat, pasti dekat dengan syubhat. Dan ingat, yang menghancurkan anak Adam itu 2 penyakit. Satu syahwat menghancurkan akhlak, satu syubhat menghancurkan agama. Kalau agama sudah hancur, akhlak sudah hancur, tidak bisa dipertahankan orang ini. Apa yang menghancurkan agama? Syahwat, syubhat. Karena syubhat datang dari setan. Setan itu inginnya dihancurkan agama orang. Yang kedua, akhlak jadi rusak. Apa yang menyebabkan akhlak rusak? Hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu yang mendorong orang untuk melakukan syahwat. Hawa nafsu beda dari setan. Memang pada setiap manusia itu punya hawa nafsu. Tanpa disetani pun hawa nafsu akan memerintahkan kepada syahwat. Lah orang yang sholat ini, maka setan tidak akan dekat dengan kita. Ketika setan tidak dekat dengan kita, berarti kita terbebas dari syubhat. Yang kedua, bersih hati kita sehingga hawa nafsu bisa ditekan, sehingga kita bisa menghindarkan daripada syahwat.
Jadi orang yang sholat itu akan terhindar dari penyakit yang merusak agama dan penyakit yang merusak akhlak. Itu yang disebut dengan syahwat dan syubhat tadi. Ataupun dengan kata lain, kalau pendekatan makna syubhat dan syahwat itu seperti Nabi Adam dan iblis. Adam diusir dari sorga, dosanya apa? Syahwat. Iblis diusir dari sorga, dosanya apa? Syubhat. Itulah bedanya. Adam diusir dari sorga itu gara-gara syahwat. Apa syahwat? Syahwat perut. Kata Allah, jangan makan. Makan dia. Diusir. Urusan makan kan urusan perut. Urusan perut itu syahwat namanya. Jangan makan buah larangan, malah dimakan. Terpaksa diusir. Kalau iblis, dia nggak makan buah larangan. Iblis itu dia tersubahati, dia merasa bahwa dia lebih baik dibandingkan Adam saat Allah memerintahkan sujud. Tak mau dia. Apain aku sujud sama si Adam? Aku lebih baik kok. Itu menurut prasangka dia. Kenapa? Karena ada syubhat di kepalanya. Dia tidak tahu kalau Adam lebih baik dibandingkan dia. Pertama, Adam itu diciptakan langsung oleh kedua tangan Allah. Iblis tidak, diciptakan dengan kalimat kun. Ya, jadi. Kalau Allah tidak, dibentuk dengan tangannya sehingga menjadi makhluk yang paling baik bentuknya. Fi ahsani taqwim. Yang kedua, Adam ditiupkan ruh, disandarkan ruh kepada dirinya. Sehingga Allah mengatakan, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Min ruhi, dari ruhku. Setiap yang disandarkan kepada Allah, maka sesuatu yang disandarkan itu mulia. Baitullah. Karena bait itu disandarkan kepada Allah jadi mulia. Naqatullah, untanya Nabi Saleh ketika disandarkan kepada Allah, maka unta itu jadi mulia. Ruhi, ruhku, maksudnya ruh Adam disandarkan kepada Allah, maka ruh itu menjadi mulia. Dan itu kemuliaan yang tidak diberikan kepada iblis. Kemudian Adam diajarkan ilmu, iblis tidak. Jadi kalau seandainya ada cerdas cermat antara iblis dan Adam tuh, pasti Adam menang. Karena Adam diajarkan ilmu, iblis bego. Nggak diajarkan ilmu, kan mulia. Kemudian Nabi Allah Adam dimasukkan ke dalam sorga, dikasih lagi istrinya, dimasukkan ke dalam sorga. Iblis pula dikeluarkan dari sorga. Lah, kalau iblis paham dia tidak lebih baik daripada Adam, tentu dia mau sujud. Tapi karena ada syubhat di kepalanya, dia mengatakan, aku loh tercipta dari api, sementara malaikat tercipta dari cahaya. Api dengan cahaya itu kan masih dekat dibandingkan tanah dengan cahaya. Mana ada mirip-miripnya tanah dengan cahaya? Kalau api dengan cahaya kan masih ada mirip-miripnya, karena di balik api pasti ada cahaya kan? Jadi seolah-olah si iblis ini mengaku saya dengan malaikat lebih dekat. Tapi Adam dengan malaikat kan jauh panggang dari api. Lah dia mengkiaskan dengan kias batil seperti ini. Akhirnya dia merasa bahwa dia lebih baik daripada Adam. Itulah syubhat di kepala namanya. Makanya kenapa kemudian inilah namanya syubhat. Sementara Adam itu dosanya syahwat. Lah solat ini bisa menangkal syubhat dan syahwat. Orang yang meninggalkan solat pasti dia terkena penyakit syahwat dan pasti terkena penyakit syubhat. Agamanya masalah, akhlaknya juga masalah. Hati-hati orang yang meninggalkan solat ini. Ya. Kemudian yang kelima, bahwa meninggalkan solat atau mengakhirkannya ini termasuk min asbabi at-tab'i ala qalbil abdi fayakun minal ghafilin. Termasuk sebab Allah akan menstempel hatinya dan dia dicap termasuk orang yang lalai. Rasul mengatakan la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jama'ah aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim aw la yakunanna minal ghafilin. Sungguh ketika sebuah kaum mereka mulai meninggalkan jamaah, tidak mau sholat jamaah, maka Allah akan menutup hati mereka sehingga mereka dicap sebagai manusia-manusia yang lalai. Kalau Allah sudah mengecap dia manusia yang lalai, siapa yang memberikan rekomendasi dia taat? Sama dengan kalau Allah sudah mengecap sesat, siapa yang bisa ngasih petunjuk? Sama dengan kalimat kalau Allah ngasih hidayah, siapa yang menyesatkan dia? Kalau Allah sudah mengecap dia orang lalai, tidak ada manusia yang mengatakan dia taat. Dan tidak ada yang bisa membangkitkan ketaatannya. Karena Allah sudah cap dia orang yang lalai, berarti selamanya dia lalai. Naudzubillah. Makanya orang yang suka meninggalkan solat ini, tobatnya sulit.
Sulit untuk memulai salat ini. Orang yang tadinya salat tahu-tahu meninggalkan, untuk memulai itu berat sekali. Apalagi orang yang sama sekali tidak salat, mau hijrah menjadi orang yang ahli salat itu berat tantangannya. Ya. Ini yang kelima. Yang keenam, orang yang meninggalkan salat atau mengakhirkannya min asbabi al-khasarah al-azimati lil abdi fid dunya wal akhir. Ini sudah jelas. Orang yang meninggalkan salat pasti menjadi sebab kerugian yang sangat besar bagi hambanya di dunia dan di akhirat. Adapun di dunia sudah jelas. Di akhirat nerakanya disamakan dengan neraka Fir'aun. Nerakanya disamakan dengan neraka Haman. Nerakanya disamakan dengan neraka Qarun, dan nerakanya disamakan dengan neraka Ubay ibn Khalaf. Kata Rasul, orang yang tidak menjaga salat, maka mereka bersama Qarun, bersama Haman, bersama Fir'aun, dan bersama Ubay ibn Khalaf, kata Nabi. Kenapa nerakanya sama dengan 4 orang ini? Karena 4 orang ini pekerjaannya semua melalaikan salat. Rasul mengatakan pertama Qarun. Qarun dikenal apa? Kaya. Orang yang kaya karena sibuk mengurus kekayaan dan hartanya. Rata-rata orang-orang yang sibuk mencari kekayaan pasti lalai salat. Fir'aun sibuk dengan kekuasaan. Kalau orang berkuasa menjadi pejabat, ya, menjadi pemimpin, itu akan jauh dari salat. Karena apa? Sibuk dengan jabatannya. Kemudian Haman, tukang penjilat pejabat, untuk mempertahankan jabatannya dia menjilat Fir'aun setiap hari, memberikan fatwa-fatwa sesat kepada Fir'aun. Itu juga melalaikan salat. Ubay ibn Khalaf seorang pedagang, dan orang pembisnis ini suka melalaikan salat. Makanya wajar kalau kata Rasul, orang yang tidak menjaga salat itu nerakanya sama dengan 4 orang ini. Qarun, Haman, Fir'aun, Ubay ibn Khalaf. Na'udzubillah. Ya. Nerakanya sama dengan orang-orang kafir. Kemudian juga orang yang meninggalkan salat saat kematiannya, la yuwaffaq lil khatimatil hasanah. Tidak mungkin diberikan taufik husnul khatimah saat kematiannya. Orang yang meninggalkan salat umumnya su'ul khatimah, jarang yang husnul khatimah. Kemudian juga adapun wa amma fil qabri fa innahu yu'adzab. Adapun di kuburan dipastikan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Muslim, wa amma ar-rajulul awwal ladzi utiyat alaihi yathlu ra'sahu bil hajar fa innahu ar-rajulu ya'khudul Qur'an fayafruduhu wa yanam anis salatil maktubah. Jadi ada kisah orang itu diterlentangkan. Tiba-tiba di sampingnya ada orang berdiri sambil bawa batu besar. Kemudian batu itu dihantamkan di kepalanya sampai remuk. Setelah kepalanya remuk, dia mati. Kemudian orang ini pergi cari batu lagi. Setelah dapat batu, orang ini dihidupkan lagi, kepalanya dibetulin lagi. Kemudian dibenturkan lagi, hancur kepalanya, mati lagi. Kemudian orang ini pergi lagi cari batu. Ketika dapat batu, datang lagi, kepalanya utuh lagi, hidup lagi, digempur lagi. Itulah yang Allah isyaratkan dalam surah An-Nisa, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kulit mereka terkelupas, hancur, diperbaiki lagi, dikelupaskan, dihancurkan lagi, diperbaiki lagi. Sampai kapan? Sampai mereka merasakan azab. Nabi SAW bertanya kepada Jibril, orang ini aneh siksanya. Kenapa wahai Jibril? Mahadan, ada apa orang ini kok siksanya kayak gini? Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-A'la itu, la yamutu wala yahya. Mereka tidak gimana? Betul. Dalam surah Al-A'la ayat terakhir, gimana Ustaz Aceng? Yang tidak hidup tidak mati itu? La yamutu fiha wala yahya. La yamutu fiha, mereka tidak mati dan tidak hidup. Artinya kalaupun hidup mereka tidak akan tenang. Walaupun hidup mereka tidak akan senang. Walaupun mati mereka tidak akan tenang. Kenapa? Karena tidak hidup tidak mati.
nanti habis mati dihidupkan lagi, nanti hidup di azab sengsara, kemudian mati tidak tenang karena habis mati dihidupkan lagi. Lah itulah penduduk neraka tuh. Seperti itu. Nauzubillah. Lah orang-orang yang seperti ini azabnya dibenturkan, kemudian kembalikan, dihidupkan lagi, dimatikan lagi, dihidupkan lagi. Jadi Rasul mengatakan dan orang ini kenapa? Kata malaikat Jibril, ini orang azabnya karena ketika di dunia dia dengar suara azan, dengar panggilan sholat, malah sengaja dia tidur. Jadi mendengar panggilan azan malah sengaja tidur. Inilah hukumannya. Karena telinganya mendengar, malah matanya tidur, makanya dibentur kepalanya dengan batu besar. Nah ini azab kubur, baru azab kuburnya. Boleh seseorang tertidur sekali-kalilah karena mungkin ngantuk sekali. Kalau memang ngantuk sekali terpaksa harus tidur, kalau memang masih ada waktu tidur aja. Jangan dipaksakan sholat juga orang ngantuk itu, karena nanti bacaannya macam-macam. Ya, orang ngantuk entah apa yang dibaca. Bukan Al-Fatihah yang dibaca nanti. Orang ngantuk itu. Makanya kata Rasul kalau ngantuk tidurkan saja sebentar. Kemudian ya pakai alarm lah. Kalau sudah takutnya bablas pula kan itu. Itu pun tidurnya jangan tidur beneran. Minimal ya terlentang ke lambung kanan supaya mudah terbangun, atau di kursi atau di apa. Yang penting hilangkan rasa ngantuknya. Tapi ini kan bicara orang sengaja. Memang sengaja nggak mau sholat gitu ya. Kalau datang waktu sholat memang sengaja tidur dia. Nah, itulah hukumannya, naudzubillah. Itu di akhirat ya, seperti itu. Dan nerakanya juga khusus orang meninggalkan sholat yang disebut dengan neraka sakor. Ada dua neraka yang disiapkan. Pertama untuk orang yang melalaikan sholat. Yang kedua neraka untuk yang meninggalkan sholat. Itu beda. Kalau sholat tapi melalaikan, seperti mengakhir-akhirkan waktu, atau saat sholatnya tidak tumaknina, main cepat saja kan itu, tidak jelas gerakan bacaannya, asal-asalan, itu nerakanya namanya wail. Tapi kalau yang meninggalkan sholat sama sekali, itu namanya sakor. Makanya Allah mengatakan fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Wail maksudnya lembah di Jahannam. Yang lembah ini sangat-sangat gelap, sangat dalam, sedang sangat bau dan sangat angker. Jahannam saja ketakutan dengan lembahnya. Setiap hari dia beristiadzah kepada Allah, berlindung kepada dari lembahnya. Itulah disebut lembah Wail namanya. Yang semua darah dan nanah penduduk neraka masuk ke lembah itu. Untuk siapa lembah ini? Untuk orang yang sholat. Kok bisa orang yang sholat dapat lembah yang sangat mengerikan? Ya, karena sholat mereka sahun. Kalimat sahun kata ulama tafsir karena mereka suka mengakhir-akhirkan waktu. Tidak mau tepat waktu, maunya diakhir-akhirkan saja. Dan mereka pun ketika sholat mereka riya, ingin dipandang orang, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu sholat live TikTok, waktu sholat live Facebook. Pokoknya sholatnya riya saja. Sama lah dengan orang nanti waktu umroh, waktu haji gitu ya. Tapi saya dengar pemerintah Saudi sudah ngelarang tuh, nggak boleh selfie dikit haram tuh kan. Tapi orang Indonesia kan pandai, sembunyiin tuh handphonenya tuh. Artinya bahwa orang yang mendapatkan neraka wail ini bukan orang yang tidak sholat, tapi orang yang sholat, tapi sholatnya sahun dan raun. Adapun orang yang meninggalkan sholat, nerakanya lebih dahsyat, namanya sakar. Makanya Allah mengatakan masalakakum fi sakar. Qalu lam naku minal musallin. Kenapa kalian masuk ke neraka sakor? Mereka mengatakan kami enggak sholat dulu di dunia. Lah neraka sakor ini neraka bagi orang-orang kafir. Ya, karena orang yang meninggalkan sholat maka mereka bisa masuk kepada kekufuran. Adapun kisah-kisah tentang orang yang meninggalkan sholat banyak sekali, ya, mengerikan. Ya, bisa lihatlah YouTube-nya. Itu sudah saya bahas juga dulu di sini. Dan saya kira cukup, sudah jam 11:30. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, alhamdulillah. Kalau seseorang kemudian dulunya tidak pernah salat, anggap saja di usia 40 tahun baru sadar atau 50 tahun baru sadar, atau dengan kata lain ikut hijrah lah, akhirnya kemudian dia mulai salat, menata salat, mulai rajin salat 5 waktu dan begitu seterusnya. Bagaimana dengan salat-salat yang dulu pernah ditinggalkannya? Adakah qada dalam salat? Hal ini pernah ditanyakan oleh seorang wanita dari Haruriyah. Ada desa namanya Haruriyah. Desa ini penuh dengan sarangnya Khawarij. Jadi ada wanita dari desa itu mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, saya ingin bertanya, apakah wanita haid, bukankah wanita haid itu tidak sholat dan tidak puasa?" Kata Aisyah, betul, wanita haid tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa. Lalu bagaimana cara menggantinya? Maka Aisyah mengatakan, dulu kami, kata Aisyah, di zaman Rasul juga pernah haid, dan kami tidak sholat dan tidak puasa, tapi kami mengqadha puasa dan tidak mengqadha sholat. Artinya kalau puasa ya diqadha, tapi sholat tidak ada qadha. Lalu bagaimana caranya kita ini menempel sholat-sholat yang pernah ditinggalkan? Karena tidak ada syariat qadha dalam sholat, maka pertama taubatan nasuha sesuai dengan syarat-syaratnya, menyesal, berjanji tidak kembali dan begitu seterusnya. Yang kedua, sebagai bentuk kita ini menyesal karena dulu tidak sholat, maka perbanyaklah sholat sunnah. Sebagai gantinya perbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah kan banyak, ada duha, ada rawatib, ada witir, ada tahajud, ada sholat sunnah wudhu. Jadi sholat sunnah itu banyak, sholat sunnah mutlak, banyak sholat sunnah, maka perbanyak sholat sunnah. Ya, sama juga kalau dulu mungkin tidak pernah zakat, sekarang sudah tahu kewajiban zakat, entah berapa tahun saya kaya tidak zakat, ya kita tidak bisa menghitung, ya sudah banyakkan sedekah. Atau dulu meninggalkan banyak puasa Ramadan, baru kemudian aktif puasa Ramadan setelah hijrah. Ya kita hitung-hitung saja berapa tahun kita tidak puasa. Kalau puasa ada qadanya, harus diqadha ya. Kalau tidak tahu ya perbanyak puasa sunnah. Nah, tapi kalau sholat tidak ada qadha, sholat tidak ada qadha. Ada hadis tentang mengqadha sholat, tapi semuanya tidak bisa dijadikan dalil. Sebagiannya maudhu, palsu ya, dan tidak bisa terangkat. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.